Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Arauda. Saya dari kelas 91. Perkenalkan, nama saya Kevin Putri. Saya dari kelas. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi pada manusia. Baik, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Kesehatan reproduksi patut diperhatikan bukan hanya bagi perempuan, namun juga bagi laki-laki. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap femurae, kemudian memasuki tuba fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai induk telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di induk telur. Sperma kemudian memperstelasi ke dalam sel induk telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi sel telur keluar dari ovarium, ditangkap femurae, kemudian memasuki tuba fallopi. Apa saja permasalahan kesehatan reproduksi? Temukan informasi tentang beberapa masalah kesehatan reproduksi yang umum seperti endometriosis, fibroid rahim, kanker ginekologi, HIV, sistisis interstitial, sindrom ovarium polikistik, infeksi menular seksual, dan kekerasan seksual, dan yang terakhir, pasangan intim. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya merawat organ reproduksi. Yang pertama, memakai handuk yang lembut, kering, dan tidak berbau ataupun lembab. Selanjutnya, memakai celana yang berbahan mudah menyerap keringat. Lalu yang terakhir, pastikan kita mengganti celana dalam 2 kali dalam sehari. Adapun gejala-gejalanya seperti mengalami perubahan pada urin, lalu munculnya kutil atau memar, rasa nyeri pada saat berhubungan seks, lalu vagina, terasa panas dan gatal, dan yang terakhir keluar cairan pada penis. Baik, selanjutnya pencegahan sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama ada sunat pada pria, yang kedua vaksinasi, yang ketiga menggunakan alat pengaman, yang keempat menggunakan kondom, yang kelima hindari melakukan seksual lebih dari 1 orang, dan yang terakhir rutin menjaga kebersihan organ intim. Apa tujuan dari kesehatan reproduksi pada manusia? Tujuan utama kesehatan reproduksi adalah memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kepada setiap individu dan pasangannya secara komprehensif, khususnya kepada remaja agar setiap individu mampu menjalani proses reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab serta terbebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan. Lalu, apa fungsi dari kesehatan sistem reproduksi pada manusia? Jadi, fungsi reproduksi adalah fungsi keluarga untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Fungsi ekonomi adalah fungsi keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Kenapa sih remaja itu perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Masa remaja adalah masa peralihan atau perpindahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Masa remaja terjadi perubahan fisik maupun biologi sehingga penting untuk tahu dan mengenal sistem reproduksi beserta perubahannya. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun, dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN,
Rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya, remaja tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat yang akan memiliki keturunan yang sehat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.